Jangan abaikan Al-Quran jika ingin selamat. Itulah tema kita yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Karena tadi sudah dijelaskan guru-guru kita, bahkan Syekh Misri tadi menyatakan bahwa la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya ketika Anda ingin selamat, keberkahan di dalamnya, kehidupan Anda, maka jangan pernah abaikan sedikit pun Al-Quran. Masya Allah. Nah pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab yang kami persilahkan dari para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Dan kami akan panggil terlebih dahulu. Dan nanti guru-guru kami, Syekh Misri dan juga Kiai Haji Arsakam bisa menjawabnya sambil interaksi ke bawah ya Syekh. Nah kami persilakan, ada atas nama Afril yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Afril, boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Auriza dari Citayam. Izin bertanya Syekh, jadi kalau misalkan kita ada di kondisi ada masalah ataupun sedih, kadang kita suka cerita ke teman. Padahal Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita. Nah, gimana caranya biar kita itu selalu ingat untuk terus baca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat menarik. Afril, terima kasih. Silakan Syekhuna boleh sambil turun ke bawah untuk berinteraksi dengan jamaah untuk menjawabnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait dengan Al-Quran ini kalau dibaca beribadah. Apabila Anda ingin Allah lapangkan dadamu, silakan baca Quran. Kalau Anda susah tidur, baca Quran. Kalau Anda ini merasa jauh dari Allah, mendekat dengan Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah menambahkan keimanan kita. Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar iman mereka bertambah di samping iman mereka yang mereka sudah punya. Ada ulama mengatakan, bukan hadis dari Nabi, itu perkataan ulama. Kalau ada orang sedih, galau, membaca surat Yusuf, pasti Allah hilangkan kesedihannya. Di dalam Sahih Muslim, Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah meruqyah seseorang hilang, sembuh penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin." Kami turunkan dari Al-Qur'an ini sebagai syifa. Allah tidak menggunakan kalimat dawa. Dawa dalam bahasa Arab artinya obat. Obat dan resep yang diberikan dokter bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tidak ada dokter yang mengatakan minum ini sembuh, tidak ada. Tapi kalau Allah mengatakan syifa, berarti pasti menyembuhkan, pasti membawa kesembuhan. Dan kita tahu Al-Quran semua sebagai obat buat kita, ya. Dan kita mendekat dengan semua ayat Al-Quran. Baca surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Baca ayat yang paling agung, ayat Al-Kursi. Baca surat-surat, kalau kita baca surat Al-Kafirun terbebas dari kemusyrikan. Baca surat Al-Ikhlas satu kali, pahala setara dengan sepertiga Al-Quran dalam Sahih Muslim. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dalam Musnad Imam Ahmad, kita mendapatkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta dengan Allah, kita mencintai firman-Nya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kalau punya seseorang yang kirim surat atau pesan kepada kita, kita akan simpan dengan rapi. Bahkan kita kadang-kadang baca berulang kali. Maka apabila kita merasakan kesedihan, itu kan datang satu paket berbarangan. Kesedihan dan kebahagiaan. Maka Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Bersama kesedihan, kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Bersama, memang datangnya berbarangan. Satu paket. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah membuat orang sedih dan tersenyum di waktu yang sama. Seperti Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah, putri Nabi. Ketika Nabi SAW memanggil beliau dan dibisikin Rasulullah, beliau sedih, nangis. Terus dipanggil lagi, dibisikin Rasulullah, tersenyum. Kan bisa nangis dan tersenyum di waktu yang sama. Dan itu yang digambarkan Allah SWT. Dan cerita itu dijelaskan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sesudah wafat Rasulullah. Nabi memanggil Fatimah pertama, dibisikin sampai menangis. Karena Nabi mengatakan ini sakit terakhir saya. Maka beliau menangis, Nabi akan berpisah dengan dunia, wafat SAW. Kemudian beliau memanggil lagi dan dibisiki lagi oleh Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, kamu adalah keluarga saya yang meninggal sesudah wafat aku. Maka 6 bulan sesudah wafat Rasulullah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Maka coba lihat. Maka kesedihan dan kebahagiaan itu datang berbarangan, satu paket. Maka kita hidup di dunia itu tidak ada yang halus mulus. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka kalau kita punya persoalan hidup, curhat sama Allah. Kalau kita mau ngobrol sama Allah, sholat. Gelar sajadah di tengah malam, ambil wudhu, gelar sajadah sepertiga malam.
Waktu nuzulullah azza wa jalla ila samai dunia. Waktu Allah turun ke langit dunia sesuai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menawarkan, hal min da'in fa astajibulah. Apakah ada yang berdoa, aku ijabah doanya. Apakah ada yang memohon ampun, aku ampuninya, dan seterusnya. Sampai terbit fajar. Gelar sajadah berbisik di bumi, terdengar di langit. Kita tuangkan persoalan kita, hajat kita, sampaikan kepada Allah. Allah yang akan menentukan yang mana yang terbaik untukmu. Bisa jadi Anda pilih ini padahal itu bukan pilihan yang tepat. Bisa membahayakan. Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kalau kita mau ngobrol sama Allah, ya salat. Kalau kita mau Allah ngobrol bicara sama kita, baca Al-Quran. Karena kita tadi sudah sampaikan, kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kita tidak butuh waktu baca Quran. Waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran. Tapi isi Al-Quran yang bisa merubah hidup kita. Masya Allah. Kata Imam Al-Ghazali tadi saya sampaikan dalam Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, saya tidak mengenal kitab yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Melainkan daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala ala alam bissawab. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Bahkan Allah memberikan penawaran kepada hambanya. Ini gratis ya Syekh ya. Ketika kita ada masalah, maka yang ditawarkan yaitu yang diberikan solusi hanya menggelar sajadah kemudian sholat. Bukan justru mencari jalan yang itu berbayar lalu juga justru malah menjadikan mudarat bagi kita semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.